Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Yolam Nadi Saputra, NIM 145100045, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika Universitas Gadjah Mada Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan tugas akhir saya yang bertemakan tentang data nilai mahasiswa menggunakan truk. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Camtasia Studio untuk melakukan perekaman dan menggunakan program C++ untuk membuat suatu programnya. Sebelumnya saya telah mensukseskan programnya terlebih dahulu dan membuatnya dalam sebuah laporan, dan pada kali ini saya tidak akan mengketikkannya dari awal, saya hanya mengcopy paste saja dari laporan yang telah saya bikin. Yang pertama, cari dulu C++-nya, ini dia. Tunggu sejenak sampai C++-nya ini muncul. Pada tampilan ini kita klik File, New, Close All, karena kita tidak menggunakan materi yang seperti ini. Klik File, New, Other. Nah, pada kali ini kita menemukan terdapat beberapa banyak icon sampai menggunakan teks, XML, dan lain sebagainya. Dan pada kali ini saya menggunakan Console Wizard. Karena yang diajarkan baru hanya menggunakan Console Wizard. Klik OK. Dan di short type terdapat dua bahasa, yaitu bahasa C dan bahasa C++. Di sini ada 4 yang kita pilih, yaitu C++ dan Console Application. Klik OK. Nah, inilah tampilan awal dari C++. Maka dari itu saya menghapusnya dulu karena saya menggunakan program yang telah saya bikin. Di dokumen, final, tunggu sebentar. Ctrl A aja, Ctrl A, Ctrl C, dan pastekan di sini. Nah, pada kali ini saya memberikan gambaran program saya seperti ini. Di compile, tunggu sebentar, tidak terjadi error, klik OK. Nah, pada ini ada beberapa menu, 1, 2, dan 3. Yang pertama input data mahasiswa, kedua tampilan data mahasiswa, yang ketiga keluar. Nah, karena saya ingin menginputkan data, maka saya memilih menu yang pertama, NIM 1451045, dengan nama Yolan, mata kuliah pemrograman, dosen pengajar Pak Nur Sulaiman, tugas misalkan 90, kuisnya 80, UTS misalnya 100. Misalkan UAS yang kemarin saya merasa kurang maksimal, saya beri saja 71. Nah, di sini terdapat input data lagi ya atau no. Di sini merupakan suatu fungsi perulangan. Nah, karena saya ingin mengetahui siapa nilai terendah dan terkecil, maka saya menekan Y. Maka akan mengulanginya. 14510014 dengan nama Denny, mata kuliah algoritma, dosen pengajar Pak Andre, tugas misalkan rata-rata tugasnya 75, kuisnya lumayan bagus 100, UTS-nya menurun jadi 80-an, UAS meningkat lagi menjadi 92. Nah, setelah itu saya menghentikannya karena saya belum menjelaskan dari awal gimana prosedur hingga program yang saya bikin seperti ini. Klik N dan kembali ke menu utama. Untuk yang selanjutnya tampilkan data mahasiswa, klik angka 2, klik OK. Nah, inilah tampilan gambaran program yang saya bikin. Di sini terdapat seperti kop surat atau header. Di sini ada NIM, nama saya Denny, mata kuliah pemrograman dan algoritma, dosennya Pak Nur dan Pak Andre, tugasnya 90, 80, 100, sama-sama lulus. Akan tetapi dengan sama-sama lulus ini, nilainya pun berbeda. Nilai tertinggi terdapat oleh Denny, yaitu 86,75, sedangkan namanya Yolan 85,25. Nah, setelah ini
terdapat, tekan sembarang untuk kembali ke menu utama. Tekan sembarang, pilih ketiga untuk keluar dari program. 3, oke, maka akan muncul tombol terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan sintak program dari awal. Saya kembali ke atas kembali. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dari awal pertama sekali, yaitu dari include. Include di sini ada 4 include. Yang pertama include chonio.h, iostream.h, string.h, windows.h. Include merupakan suatu jenis pengarah proses preprosesor yang digunakan untuk membaca file yang dinamakan file judul atau header. iostream, chonio.h, studio.h, windows.h, mat.h, dan string.h merupakan file header yang merupakan standar library C++. Di sini kalau kita melihat iostream sudah biasa, idio.h sudah biasa, chonio.h sudah biasa, akan tetapi yang belum banyak kita ketahui di sini yaitu include windows.h. Windows.h di sini fungsinya adalah sebenarnya kegunaannya hanya untuk membersihkan layar setelah kita memilih satu menu. Biasanya kan kita menggunakan for untuk mengenter program yang kita rancang agar terlihat lebih rapi menggunakan dua library, include windows.h atau kita menggunakan include stdlib.h. Gunanya sama saja untuk memanggil sistem CLS yang gunanya untuk mengclear layar biar lebih jelas. Nanti kita lihat saja pada program saya. Selanjutnya di sini ada membuat yang ini. Yang saya blok ini membuat struk data nilai mahasiswa. Struk mahasiswa, char NIM 10, nama 10, mata kuliah 8, dosen pengajar 12, nilai tugas, kuis, UTS, rata-rata, nilai akhir, dan indeks. Nah, di sini saya menggunakan tipe datanya char pada sub field name. Kenapa saya menggunakan tipe data char? NIM tipe datanya char dan jumlah maksimum yang bisa digunakan hanya 10 karakter dari variabel nama, yang hanya jika lebih dari 10 karakter yang kita gunakan, misalkan 14510045735840, itu kan merupakan lebih dari 10 karakter, maka yang akan terbaca oleh program kita setelah di running nanti hanya 10 karakter saja. Jika lebih dari 10 karakter, dia tidak akan jalan. Sama saja tidak ada gunanya kita memasukkannya terlalu banyak. Yang kedua yaitu char nama 30. Kenapa char saya memberi lebih dari 30? Kenapa tidak disamakan dengan 10? Karena nama merupakan nama itu di mana maksudnya? Nama itu merupakan apa namanya? Di jumlah karakternya lebih dari 10, maka dari itu kita menggunakan karakter yang melebihi dari 10. Nah, di sini char mata kuliah 8. Kenapa saya menggunakan 8? Karena char mata kuliah jumlahnya maksimum yang bisa digunakan karakter dari variabel nama hanya 30. Maksudnya 8. Hanya 8. Jika lebih dari 8, maka tidak akan dijalankan oleh program. Demikian juga dengan dosen pengajar hanya 12. Dosen pengajar di sini saya memasukkan namanya hanya nama dari panggilan dosen tersebut. Misalnya Bapak Nur Sulaiman, tidak menggunakan Bapak Nur Sulaiman ST dan MT. Di sini selanjutnya float. Kenapa saya menggunakan float di sini pada nilai tugas, sedangkan yang di atas menggunakan char? Karena dan kenapa nilai dan tugas dibubuhi dengan underscore? Karena dalam syarat penulisan sebuah variabel tidak boleh mengandung spasi. Jika diberikan mengandung spasi, seperti nanti setelah kita running, ia akan mengalami yang namanya error, dan tipe data dari variabel ini adalah float karena yang akan diinputkan nantinya setelah kita memilih menu
satu berupa angka, dan float ini berfungsi untuk menampilkan bilangan real dengan tipe data float. Begitu juga dengan kuis, UTS, UAS, jumlah rata-rata, dan nilai akhir. Itu semuanya menggunakan tipe data float karena dia menggunakan bilangan real. Selanjutnya indeks. Indeks dengan tipe data char. Kenapa indeks ini mengandung tipe data char? Karena tipe data ini mempunyai jangkauan 0 sampai dengan 255 atau karakter ASCII ke 0 sampai karakter ASCII ke 255. Tipe data karakter bisa ditampilkan sebagai satu karakter atau sebagian satu bilangan. Hal ini tergantung dari bagaimana penulisan sebagai suatu bilangan. Karakter atau dan ditampilkan dalam penyebaran tipe-tipe data yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini, sebagai berikut maksud saya adalah yang di atas ini. Selanjutnya, yang ini. Saya akan menjelaskan yang sedikit ini. Nah, nama variabel mahasiswa bertipe data mahasiswa mempunyai elemen atau baris sebanyak 100 yang dimulai dari elemen ke 0 sampai ke elemen 99. Nama jumlah mahasiswa bertipe data integer dengan jumlah nilai dari variabel tersebut sama dengan 1. Satu yang dimaksud adalah satu yang di sini. Nama variabel ID max dan ID min yang bertipe data integer. Selanjutnya, gimana sih cara membuat menu utamanya? Kan itu banyak teman-teman yang bertanya pada saya gimana program saya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat menu utama. Menu utama ini terdiri dari menginputkan data mahasiswa, tampilkan data mahasiswa, dan keluar dari program. Setelah kita melakukan penginputan data, yang menu yang pertama, penginputan data, maka kita akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Tampilannya yang setelah kita ini atau menekan F9 akan tampil seperti berikut. Yang ini. Berupa NIM, nama, mata kuliah, dosen pengajar, tugas, kuis, UTS, UAS. Dan setelah kita running nanti kita akan menemui berupa fungsi perulangan. Apakah akan input data lagi? Jika kita ingin mengulanginya, maka tekan Y, jika tidak menekan N. Nah, jika kita menekan N, maka kita akan kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama, kita menekan tombol 2 untuk menampilkan inputan data ini yang kita inputkan tadi. Di sini setelah semua data yang kita inputkan, maka kita akan kembali ke menu utama dan memilih menu tampilan data mahasiswa, maka akan tampil inputan yang sebanyak data yang kita masukkan. Misalkan data yang kita masukkan 30 data juga yang akan tampil pada pilihan kedua nantinya. Selanjutnya, di sana juga kita menemui siapa yang lulus dan tidak lulus, dan siapa nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Setelah tampil itu, tunggu tag berjalannya berhenti dan kembali lagi ke menu utama dan tekan 3 untuk keluar dari program. Dan setelah ketika menekan 3 itu akan keluar tombol terima kasih. Selanjutnya yang ini saya akan menjelaskan tentang void. Void input data, char field, dan CRSR. Void di sini juga memiliki kalau dalam penulisan variabel menggunakan ciri-ciri, void itu menggunakan ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada keyword return. Yang kedua, tidak adanya tipe data yang di dalam deklarasi fungsi. Yang kita menggunakan keyword void. Keempat, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Yang kelima, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Selain fungsi dari void, ada pula ciri-ciri dari fungsi non void yang terdiri dari 4. Yang pertama, adanya keyword return, ada tipe data yang mewakili fungsi, tidak adanya keyword void, memiliki nilai kembalian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ini cout sampai ke
nilai UAS ini. Maksud yang di atas adalah chip-out menampilkan karakter dari variabel name dan cin itu sendiri berfungsi sebagai penginputan data dari variabel struktur mahasiswa yang ke variabel jumlah mahasiswa dari field name, nama, mata kuliah, dosen pengajar, nilai tugas, nilai kuis, dan nilai UTS dan nilai UAS. Selanjutnya ini yang chiout perulangan. Sintak di atas adalah fungsi dari perulangan yang kita telah masuk. Jika kita telah memasukkan data yang pertama, apakah Anda ingin input data lagi? Maka kita akan lakukan penginputan data dari awal seperti penginputan data pertama tadi jika kita memilih Y dan N. Maka data yang sebelumnya jika kita memilih N, maka data yang sebelumnya kita inputkan itu merupakan data terakhir yang kita inputkan. Dan maksud jumlah MHS plus di sini adalah variabel jumlah MHS ditambah dengan 1. Karena itu, sebuah perulangan yang sistemnya seperti do while atau repeat until, jika jumlah bernilai 1 dan pada variabel field diisi dengan Y, maka akan terjadi perulangan yang mana jumlah mahasiswa bertambah 1 dan bernilai 2. Dan selanjutnya ini, void delay. Apa sih guna void delay ini? Perulangan termasuk bagian dari program yang seringkali ditemui dalam pembuatan sebuah program, di mana berguna untuk melakukan perulangan dalam statement. Dan maksud void delay di sini ialah perulangan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan tulisan berjalan. Tulisan berjalan yang di sini yaitu created by Yolan Meldi Saputra, NIM saya, Fakultas Teknik dan Informatika Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Nur Soliman. Itu teks yang akan berjalan nantinya setelah kita running nanti. Perulangan mengatur tata letak muncul tampil hingga berhentinya sebuah karakter di kolom ke 0. Dan delay itu sendiri adalah fungsi untuk pemanggil fungsi delay dan goToFC. goToFC di sini maksudnya. goToFC C,40 itu mengatur tata letak atau layout karakter yang mana variabel C bernilai 80. C di sini bernilai 80 yang artinya dimulai dari kolom ke-80 dan 40, 41, 42. Adalah sebuah tata letak baris dari kolom ke-40 dan seterusnya. Dan chiout-nya itu sendiri berfungsi untuk menampilkan data karakter. Struktur perulangan jenis ini struktur for. Digunakan untuk mengulang statement-statement yang banyak yang pengulangannya sudah pasti. Selanjutnya void tampil data. Void tampil ini adalah sebuah fungsi yang menampilkan karakter dari variabel-variabel yang kita hitung, ID min, ID max sama dengan 1, sebelum kita melakukan perbandingan kondisi menggunakan if. goToObject ini berfungsi untuk mengatur jumlah baris dan kolom, atau tata letak dari karakter, dan juga menampilkan tampilan dari header yang kita gunakan ini, agar kelihatan lebih rapi. Misalkan, di sini, goToObject 38,1. Maksudnya adalah 38 menunjukkan kolom, 1 menunjukkan baris. Dan selanjutnya ini. Saya akan menjelaskan ini goToFC masih dalam goToFC sampai ke keterangan. Hasil dari output setelah kita melakukan penginputan data tadi pada pilihan pertama, dan ini akan tampil nanti di pilihan kedua setelah kita melakukan penginputan data yang kita inputkan di pilihan menu pertama tadi akan tampil di pilihan kedua ini yang berupa field-field seperti NIM, nama, mata kuliah, dosen pengajar, tugas, kuis, UTS, UAS, dan indeks. Fungsi goToFC ini digunakan untuk menempatkan kursor di tempat yang tidak dapat dicapai bila kita menggunakan sekuensi program saja. Jika kita gunakan goToFC, maka kita dapat meletakkan kursor di mana saja sesuai dengan titik koordinatnya.
Fungsi GoToC mempunyai parameter. Parameter tersebut adalah koordinat di mana kita ingin meletakkan kursor. Titik pojok kiri atas mempunyai koordinat 0,0, misalnya jika ingin menggeser ke kanan maka X ditambah sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Jika ingin menggeser ke bawah maka Y yang ditambah. Dan kita misalkan GoToC-nya itu pada ini, pada apa namanya ini? Pada NIM 1,8. Maksudnya di sini adalah meletakkan kursor pada baris pertama kolom ke-8 pada variabel NIM, dan Cout di sini berfungsi menampilkan garis lurus pembatas antar field NIM dan seterusnya sampai dengan variabel keterangan. Ini garis pembatas, maksudnya di sini garis ini. Yang kita inputkan melalui keyboard. Selanjutnya adalah yaitu ini. Selanjutnya ini. If mahasiswa, jumlah mahasiswa nilai akhir kecil sama dengan 80, mahasiswa jumlah MHS dikali dengan indeks menghasilkan nilai A. Jika nilai akhirnya kecil dari 80, maka nilai akhir besar dari 60 menghasilkan B. Nilai akhir kecil dari 60 besar dari 40C, kecil dari 40 besar dari 20D, dan selain itu adalah mendapatkan nilai E. Maksudnya adalah sintak di atas adalah sebuah perulangan for yang berisi nilai variabel I mulai dari variabel 0, variabel I lebih kecil dari variabel jumlah MHS, maka I akan berulang I ditambah 1. Yang di sini maksud saya yang penjelasan yang ini, bukan yang di atas tadi. Perhitungan nilai akhir di sini adalah ini akhir. Perhitungan nilai akhir record mahasiswa ke variabel I dari field jumlah sama dengan record MHS yang ke variabel I dari field tugas variabel I dari field quiz ditambah record mahasiswa variabel I field UTS ditambah variabel I fieldnya UAS dibagi jumlah keseluruhannya dibagi dengan 4, dan record mahasiswa yang ke variabel I dari field nilai akhir sama dengan record mahasiswa yang ke field I dari variabel jumlah. Perbandingan dengan yang mana jika struktur record mahasiswa yang ke variabel I dari field nilai akhir besar dari 85 maksudnya, maka record mahasiswa yang ke variabel I dari field indeks yang diberi A, dan jika record mahasiswa yang ke variabel I dari field nilai akhir lebih kecil 85 dan record mahasiswa yang ke variabel I dari field nilai akhir lebih besar dari 65, maka record mahasiswa yang ke variabel I dari field indeks berisi B, dan seterusnya hingga ke D, dan jika tidak maka record mahasiswa yang berisi variabel I dari field indeks berisi E. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang di sini. GoToXY 92 ini. Karena GoToXY ini sama dengan penjelasan yang di atas tadi, saya akan menjelaskan langsung yang ini. GoToXY 92, I tambah 9 if mahasiswa ke I dikali nilai akhir besar sama dengan 65, Cout lulus, LC tidak lulus. Maksudnya di sini adalah jika record mahasiswa ke variabel I dari field nilai akhir lebih besar sama dengan 65, maka akan tampil karakternya lulus, dan jika tidak maka akan tampil karakter tidak lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan ID mark ID min-nya. Yang di sini if mahasiswa ke I dikali jumlah MHS, ID mark dikali jumlah
ID max sama dengan I mahasiswa ke I dikali jumlah mahasiswa MHS ID min dikali jumlah ID min sama dengan 1. Maksudnya di sini jika record mahasiswa ke variabel I dari feed jumlah lebih besar dari record mahasiswa yang ke variabel ID max dari feed jumlah, maka ID max akan diisi dengan nilai variabel I. Dan jika record mahasiswa ke variabel I dari feed jumlah lebih kecil dari record mahasiswa ke variabel ID min dari feed jumlah, maka ID min diisi dengan nilai ke variabel I. Maksud kesimpulan program di atas ini adalah jika nilai jumlah ke variabel lebih besar dari nilai jumlah yang ke ID max, maka ID max akan diisi dengan nilai variabel jumlah yang ke variabel I, dan variabel I ini akan yang diulang oleh for di atas, maka nilai tersebut berhenti sesuai dengan for sampai ID max menjadi nilai tertinggi di antara nilai-nilai dari field jumlah yang ke variabel I, ID. Begitu juga dengan ID min sampai ID min menjadi nilai yang terendah. Selanjutnya yang ini. Di sini maksudnya adalah menampilkan karakter dari record mahasiswa ke ID max dari feed jumlah dan juga menampilkan data nilai mahasiswa yang terdiri dari nilai terendah dari jumlah data-data yang kita inputkan. Misal kita menginputkan data sebanyak 25 data, maka akan tampil juga data sebanyak 25. Sebanyak 25 tersebut, sistem dari program yang saya bikin ini menyeleksi nilai-nilai yang diinputkan, siapa yang mendapat nilai terendah dan nilai tertinggi, siapa yang lulus dan tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan. Selanjutnya, ini. Ciot tekan sembarang tombol untuk kembali ke menu utama. Ciot ini kiri get ch. Maksudnya kiri ciot untuk menampilkan karakter, sedangkan kiri sebuah pemanggil fungsi yang diberi nama kiri atau fungsi di atas. Get ch merupakan suatu fungsi yang berfungsi untuk menghentikan sejenak menu inputan suatu karakter dari user. User harus menekan satu karakter pada keyboard. Jika user menekan satu karakter, maka program akan langsung dijalankan. Karakter yang diinputkan tidak ditampilkan. Dan selain itu, fungsi ini berfungsi untuk membaca perintah dari keyboard. Fungsi getch sendiri merupakan kepanjangan dari get karakter, dan karakter fungsi getch ini tidak akan ditampilkan pada sebuah konsol apapun yang diambil pada keyboard, hanya ada karakter saja. Selanjutnya void main. Yang ini. Yang terakhir, program saya yang terakhir. Dan di sini saya membuat sebuah nih, void main di sini ada sistem color C. Kenapa saya menggunakan huruf C? Huruf C ini mengandung warna dari tulisan di program, nanti kita akan mengubah warnanya. Kalau C menunjukkan warnanya yaitu merah, saya cobakan langsung. Nah, agak terang, dan coba saya menggunakan huruf A. Nah, ini warna hijau seperti ini. Dan dalam pemberian warna ini pun ada aturannya. Jika 0 sampai 7 itu merupakan warna yang agak gelap yang terdiri dari black, blue, green, aqua, red, purple, yellow, dan white. Jika 8 gray, 9 light blue. Nah, kalau huruf dari A hanya dari A sampai F. Kalau huruf A light green, B light aqua, light red, light purple, yellow, dan white. Apa sih yang membedakan huruf antara angka dan huruf? Jika kita menggunakan angka bagaimana? Mari kita coba. Jika menggunakan angka 3, apa yang akan terjadi pada perubahan warnanya? Nah, warnanya agak gelap.
Jika nomor 1, misalkan nomor 5, warnanya masih agak gelap. Jika kita beri dengan 0, apa yang akan terjadi? Sama. Dan jika kita memberi dengan huruf A, warnanya akan lebih terang. Itulah yang membedakan huruf dan angka. Jika huruf warnanya terang, dan jika angka hurufnya agak pudar. Dan message box, fungsi message box di sini adalah message box yang ini, yang saya blok ini. Message box ini telah membuat fungsi pesan box jika penampilan kayak di awal tadi. Dan di sini kita memakai perungan dual atau repeat until. Jika fill tidak sama dengan 3, maka perulangan akan terus berulang program sampai pilihan keisi 3. Maka akan keluar dari fungsi di sini. Dan menu utama fungsi yang bernama menu utama. Maksudnya adalah di sini setelah kita selesai membuat program, maka akan tampil message box yang kedua, yaitu message box terima kasih. Dan setelah saya menjelaskan dari awal sampai akhir tentang sintak program yang saya jalankan, saya akan menampilkan program saya, yaitu klik run dengan menekan F9 atau langsung tombol ini, klik tombol OK. Program aplikasi pertama di akhir semester ini, klik OK. Kita besarkan. Pada inputan pertama, input data mahasiswa, yang kedua tampil data mahasiswa, yang ketiga keluar. Karena saya ingin menginputkan data mahasiswa, maka saya memilih angka 1. Nah, di sini ada NIM. Saya memasukkan NIM saya pertama kali, 14510045. Nama Yolan, mata kuliah, pemrograman, dosen pengajar Pak Nur, tugas misalkan 100, kuis 90, UTS turun jadi 82, UAS 79. Nah, ini ada input data lagi, maka saya akan memasukkan 10 data, maka tekan Y, masuk ke menu data yang input mahasiswa yang kedua, 14510001, nama Edi, mata kuliah algoritma, dosen pengajar Pak Andre, tugasnya misalkan Pak Andre nggak memberi tugas, tapi keaktifannya dinilai Pak Andre jadi 80 misalnya, kuisnya 100, UTS-nya 60, UAS-nya misalkan 59 misalnya. Input data yang ketiga 145100400019 misalnya, dengan nama Rido, mata kuliah kalkulus misalnya, dosen pengajar misalnya Bu Handayani, tugasnya 100, kuisnya 100, UTS-nya 98, UAS-nya mendekati 100 juga, 97. Input data yang keempat 14510003, namanya Dona, mata kuliah akuntansi, dosen pengajar Diana misalnya, tugasnya misalnya 76, kuisnya dapat 60, UTS-nya 100, UAS-nya tidak mengikuti. Tampil lagi mahasiswa yang kelima 14510098 misalnya, namanya Farid, mata kuliah Maddas, dosen pengajarnya Marjono, tugasnya nggak bikin tugas, kuis nggak ikut, UTS nggak ikut, hanya ikut pada UAS, nilainya langsung 100. Nilai yang nggak kena 1451000100 misalnya, namanya Laksmi, anak
mata kuliahnya digital, dosen pengajar Pak Kusno. Tugasnya Pak Kusno sering ngasih tugas dengan rata-rata misalkan 70, kuisnya 100, UTS dia nggak ikut, UASnya dia cuma dapat 45 misalkan. Data dia lanjut lagi ke 7, 14510093 misalnya, Adis misal namanya. Mata kuliah bahasa Inggris, dosen pengajar Bu Tati, tugas misal 100, kuisnya nggak ikut dia, UTS-nya cuma dapat 70, UAS-nya dapat 100. Lanjut ke mahasiswa ke-8, 14510061 misalkan namanya Tri, mata kuliahnya PLP misalnya, dosen pengajar Bu Chandra, tugasnya 100, 90, 100 lagi, dan nggak ikut UAS. Data yang ke-9, 14510073 misalnya, namanya Haflah, mata kuliah bisnis misalnya, dosen pengajarnya Pak Prayit, tugasnya 100, kuis 90, UTS 80, UASnya 100. Info data yang terakhir, 14510021 misalnya, dengan nama misalkan Nando misalnya, mata kuliahnya jaringan komputer gitu, jaringan. Dosen pengajarnya Pak Gunadi, tugasnya 100, nggak ikut kuis, tugas nggak ikut, UAS dapat 70. Nah, setelah sampai ke data yang ke-10, maka saya akan meng-N-kan, saya melihat siapa yang lulus dan berapa nilai tertinggi terendahnya. Klik N, oke. Dan kembali ke menu utama di sini. Dan tadi setelah kita inputkan data mahasiswa, selanjutnya kita tampilkan data mahasiswa, klik 2. Nah, teks berjalan yang saya maksud tadi pas kita menjelaskan adalah ini. Teksnya ini yang berjalan. Teks berjalan ini. Dari data yang 10 ini, kita memiliki ada yang lulus dan ada yang pun yang tidak lulus, ada yang lulus dan tidak lulus. Dan nilai tertinggi di sini adalah A, nilai terendah adalah D. Dan dari data tersebut kita memiliki data nilai tertinggi pada Rido yaitu 98,75. Ini 98,75 dengan NIM 14510019. Selamat kepada saya memberikan sini buah notes. Selamat Anda mendapatkan nilai terbaik dan nilai terendah adalah kepada Farid. Ini data yang ketiga. Dia mengikuti UAS. Ini data yang keempat. Tugas dia nggak ikut, kuis nggak ikut, UTS nggak ikut, hanya UAS saja yang dia ikut. Total seluruhnya adalah 25. Kenapa di sini 25? 25 adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 100. Jumlah semuanya tetap 100. 100 dibagi 4 hanya 25. Maka Anda mendapatkan indeksnya D dan di keterangannya tidak lulus. Nah, tadi ada teman yang bertanya, kenapa? Apakah bisa ini teks berjalan ini yang lebih cepat? Bisa. Dengan cara gimana cara kita supaya teks berjalan itu lebih cepat? Disinilah teks berjalan tadi di atas, kembali ke atas lagi. Main checkbox. Nah, di sini karena 50 agak lambat, coba kita memberi 10. Apa yang terjadi? Kita running kembali, compile unit, debug oke, run, oke. Karena kita hanya ingin melihat teks berjalannya, maka kita langsung aja ke tekan nomor 2, oke. Gimana ya? Kelihatan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, itu. Kalau jika kita menggunakan 10, gimana kalau kita menggunakan hanya 2? Gimana tampilannya?
Oke, tampilan nomor 2 agak lebih cepat lagi dari 5. Tapi saya akan menggunakan di sini untuk dikumpulkan tugas hanya menggunakan 45. Gimana tes tampilannya? Tampilannya yaitu seperti ini. Agak lebih lambat daripada yang 20 tadi karena kita menggunakan ini. Setelah itu demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan tutorial ini Bapak M. Nur Sulaiman mengerti maksud dan tujuan saya. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat video saya, lihat kunjungi di YouTube saya, Yolan Meldi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini dulu. Ini di kelas. No. Untuk keluarnya kita klik ini dulu. Close exit. No. Karena ada disimpan. Close. Kembali ke menu. Sekian, terima kasih. Stop.